Halo adik-adik, kalau mau milih speaker itu pilihlah yang kualitasnya baik. Dan kalau bisa, mereknya itu ya dari merek yang apik. Kalau kalian milih asal tarik tanpa mempertimbangkan karakteristik, bisa jadi ya kalian salah pilih dan akhirnya malah rematik. Nah, di video kali ini saya punya rekomendasi speaker portable yang desainnya klasik, kualitasnya epic. Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan adu mekanik. Selamat menonton. Skripnya nggak sopan untuk dibicarakan, jadi kalian baca aja lah. Oke, jadi di depan saya ini udah ada 3 speaker portable dari Marshall. Speaker portable dari dulu yang pengen banget saya beli. Tapi saya belum bisa beli karena menurut saya untuk sebuah speaker portable Marshall ini harganya lumayan premium. Dulu ya kayak cuma penasaran aja karena dulu waktu SMA dan waktu kuliah saya tuh suka ngeband, dan kalau misalkan saya ngeband atau lihat konser pasti ada amplifier gitar yang mereknya Marshall. Dan saya dulu itu nggak serapi ini ya, sekarang ya lumayan rapi lah walaupun nggak rapi-rapi banget, tapi saya lebih parah dulu. Dulu itu rambut saya gondrong, emo, biasanya ikut Vespa anak pang, ya masih ada sih jejak digitalnya di Facebook. Gak apa deh, kalian lihat aja saya dulu kayak gimana. Jadi dulu itu rambut gondrong dan semua foto saya watermarknya itu pasti ada My Chemical Romance, MCR. Tapi gaya tersebut berubah setelah dulu itu ada grup band yang namanya Kangen Band. Karena saya sering dikata-katain apalagi namanya sama, akhirnya saya potong rambut. Sampai sekarang pun saya suka dengan barang-barang yang retro, klasik. Bahkan saya punya mobil klasik yang tahunnya tua banget, yang sebenarnya kalau misalkan dinaikin itu nggak enak, keras. Dan fungsinya pun ya nggak layak sebenarnya, tapi karena desainnya bagus, saya beli karena saya suka. Desainnya itu retro, klasik, kayak timeless gitu. Jadi saya suka yang berbau-bau klasik. Nah, si Marshall portable speaker ini karena desainnya klasik, retro, saya suka. Desainnya sebenarnya ya mirip sama amplifier gitarnya. Signature Marshall itu ya dari dulu kayak gini. Retro klasiknya ini enak banget buat dilihat. Mau ditaruh di mana aja itu cocok. Mau di deket TV, di atas kabinet, di dapur, di meja kerja. Kayak meja IKEA yang saya beli 300 ribuan ini aja langsung terlihat mahal kalau ada speaker dari Marshall ini. Kalau lagi camping bareng orang pajak pasti mereka langsung cari tahu nih, wah siapa kok punya speaker Marshall ini? Apakah dia udah bayar SPT? Karena masuk barang mewah. Dan saking kuatnya branding Marshall kalau dia speaker premium, kalau kita lihat di e-commerce, kita ketikkan aja Marshall speaker, itu banyak banget yang jual harga 100 ribuan. Dan kalau 100 ribu berarti ya dia barang KW. Barang mirror super copy, entahlah apa kalian nyebutnya, tapi itu adalah KW. Dan intinya kalau barang itu udah di KW-in berarti dia udah punya branding image yang kuat. Box dari Marshall ini juga kelihatan musisi yang rock banget dengan tangan yang ada tatonya. Dan uniknya ya, tiap box itu kalau kita perhatiin tatonya juga beda-beda. Tapi kenapa saya belinya sampai 3 kayak gini? Karena ternyata Marshall itu punya fitur yang namanya stack modes. Dimana kalau kita punya barangnya Marshall banyak, itu bisa dikoneksikan dengan stack modes. Dan dia bisa connect langsung ketiganya. Dan ketiganya punya karakter suara yang berbeda-beda. Dan kalau dikomboin, suaranya itu lebih rich dan lebih soundstage-nya jelas, lebih enak lah. Untuk yang paling kecil ini namanya adalah Marshall Willen. Sebenarnya ketiganya ini punya signature desain yang sama. Jadi depannya itu kayak ala-ala grunge, pakai besi, tulisan khas logo Marshall di tengah dengan bagian pinggirnya terbuat dari rubber. Untuk yang Willen, bagian belakangnya ada strap untuk dicantolkan ke sesuatu, kayak tiang ataupun tembok. Dan kata Marshall, 60% plastik yang ada di bahan materialnya ini pakai 60% plastik daur ulang yang bebas sama PVC. Karena dia yang paling kecil, ya dia yang paling enak untuk dibawa mobil. Dipegang juga kerasa build quality-nya ini solid, padat, gak kerasa barang murah. Tapi emang mahal sih ya. Karena untuk yang sekecil ini aja, harganya itu ada di 1,8 juta rupiah. Untuk bobotnya dia juga enteng, ada di 0,31 kilogram. Dan sebenarnya dengan harga 1,8 juta, ada banyak pilihan yang lebih dibandingkan sama Marshall ini. Karena memang speaker Marshall ini yaitu tadi brand premium. Ini bukan untuk kaum mendang-mending. 1,8 juta kalau kita beliin speaker portable lain, wah bisa lebih gede, suaranya bisa lebih bagus. Tapi itu tadi, Marshall ini punya segmentasinya sendiri, punya marketnya sendiri. Sama kayak Leica kalau di kamera. Peminatnya banyak karena ya desain signaturenya tadi dan brandingnya yang udah kuat. Karena ini portable speaker yang bakalan kita bawa kemana-mana, Marshall juga udah kasih kita IP67, IP rating untuk tahan debu dan juga air. Dan baterai untuk yang ukuran compactnya ini, dia bisa tahan sampai 15 jam playtime. Playtime itu berarti 15 jam non-stop untuk dengerin musik
masih bisa. Chargernya juga udah modern, nggak kayak Bose yang terakhir kita review, dia itu pakai micro USB. Marshall udah pakai Type-C. Dan sayangnya walaupun udah Type-C, untuk waktu pengecasannya sih masih lumayan lama lah. Karena 0 ke 100% dia butuh waktu sekitar 3 jam. Dibanding dengan Bose yang pernah saya review, walaupun secara dimensi mirip-mirip, tapi karakter suaranya ini beda. Marshall punya clarity yang lebih bagus. Bassnya enak bos ya. Kalau buat yang suka karakter suara frekuensi low atau suara bass boosted. Tapi kalau suka lagu rock, lagu emo, suara-suara full band yang ada melodinya, ada akustiknya, ada drumnya, suara kompleks yang high clarity, saya pegang Marshall sih. Aduh, HP saya jatuh lagi. Kayak contohnya saya coba lagu MCR Helena di Marshall Whelan ini, clean banget, separasi suaranya itu jelas, tapi bassnya nggak dominan. Dengerin podcast Om Deddy, lebih clear, streaming film di Netflix, suara dialog, suara vokal-vokal itu juga lebih clean. Tapi disclaimer dulu ya, kalau Marshall Whelan ini saya coba di studio saya yang ukurannya itu sekitar 4x6. Karena kalau saya putar di outdoor, suaranya ini jadi berbeda. Yang nggak seenak di dalam ruangan, di outdoor jarak telinga kita sama speaker 5 meter aja, suaranya jadi berkurang. Karena ya ukurannya kecil, driver yang bisa masuk ya kecil. Drivernya itu dia pakai driver dynamic 2 inch dengan 10 watt. Kalau di outdoor ya asalkan jarak telinga kita sama sumber suara speaker dari Marshall ini gak terlalu jauh ya masih enak. Tapi ngomongin range, Marshall ini udah pakai Bluetooth versi 5.1 yang kalau kita ngomongin jarak, Bluetooth 5.1 itu udah bisa 10 meter. Yang kedua namanya adalah Emberton 2. Kenapa Emberton 2? Karena dulu ada Emberton generasi pertama. Jadi ini udah generasi keduanya. Tapi sayangnya saya nggak pernah nyobain Emberton generasi pertama karena ini adalah speaker Marshall pertama saya. Tapi kalau saya lihat dari beberapa referensi review, kalau secara desain sih nggak ada perubahan yang major antara Emberton 1 dan juga Emberton 2. Karena Marshall itu ya sama kayak iPhone 15 lah. iPhone 14 ke 15 itu ya dia sama karena dia ingin mempertahankan signaturenya. Cuman bedanya kalau Marshall ini karena memang desainnya bagus ya, walaupun kayak gini-gini aja masih terlihat bagus. Kalau iPhone jatuhnya kayak membosankan, atau mungkin karena saya udah punya iPhone-nya. Desainnya dari dulu ya kayak pansos sama amplifiernya, karena amplifier gitarnya itu emang terkenal banget, jadi bentuknya mirip dengan bentuk persegi panjang. Secara spesifikasi upgrade dari versi sebelumnya ada di IP rating. Kalau di generasi pertama IP ratingnya itu cuma IPX7 yang tahan air. Di generasi keduanya nih udah IP67, jadi udah tahan debu juga. Kalau driver masih sama dengan D-Class amplifier 2x10 watt driver, bedanya di Gen 2 ini drivernya lebih besar 0,3 cm. Yang saya baca di bassheadspeaker.com, perbedaan suaranya itu nggak banyak, dia mirip. Tapi katanya si Emberton 2 dibanding yang pertama, di generasi kedua ini bassnya lebih kerasa. Di gen pertama katanya cocok untuk genre-genre rock, akustik, tapi di gen 2 ini bassnya lebih keluar, suaranya lebih wide. Basshead speaker juga bilang suaranya itu luas dan detail. Tapi saya nggak pernah dengerin Emberton generasi pertama. Jadi kalau diomong bassnya lebih keluar, menurut saya bassnya itu masih lebih ngebus punyanya JBL ataupun Bose, Harman Kardon. Kalau itu lebih ke high clarity. Vokalnya lebih clear, hi-fi. Cuman kalau dia dibandingkan dengan Whelan, memang bassnya itu lebih enak punyanya Emberton 2. Lebih keluar kalau dibanding Whelan. Perbedaan lain di Bluetooth. Kalau yang Gen 1 pakai Bluetooth 5.0 dengan daya tahan baterai 20 jam, di Emberton 2 ini lebih awet dengan 5.1 Bluetoothnya dan baterainya tahan sampai 30 jam. Oh ya, dan si Marshall Emberton 2 ini termasuk speaker 360 karena di bagian depan ini ada output suara, di bagian belakang juga ada output suara. Gak kayak Whelan yang cuma dari depan aja. Tombolnya beda, kalau Whelan tadi di bagian depan, Emberton ada di atas dengan aksen gold, hitam ketemu gold, wah the best sih. Sayangnya di Emberton 2 ini gak ada mikrofon. Di Whelan ada, jadi kalau misalkan kita pas dengerin musik ada telepon, gak usah nyari-nyari HP-nya, langsung mikrofonnya pakai ini aja. Untuk harganya, si Emberton 2 ini lebih mahal 300.000 dibandingkan yang Gen 1. Gen 1 itu masih ada yang jual dengan harganya itu sekitar 2.500.000. Kalau si Emberton Gen 2 ini 2.899. Jadi selisihnya sekitar 300.000. Kalau saya sih ya mending Gen 2-nya aja ya, selisih 300.000, tapi perbedaan fitur dan upgrade-nya lebih bagus. Yang terakhir, yang ketiga kita bahas yang paling gede. Ini bobotnya 1,8 kg, tapi emang gede banget. Harganya juga lumayan. Namanya adalah Marshall Middleton. Karena dia yang paling gede, jadi drivernya lebih gede. Suaranya jelas lebih powerful. Kalau Emberton 2 ini dia 2-in-1 10 watt. Kalau ini 3-in-1 speaker 15 watt. Kalau untuk desain ya sama persis sama Emberton, bedanya di bagian atas dia itu ada tombol untuk adjust bass dan treble, tombol volume up and down, dan next forward dengan aksen gold. Di bagian pojok ada tempat strap dengan ada tulisan sejak 1962. Wow, sekarang 2023, berarti udah 61 tahun Marshall ini berkecimpung
di dunia audio. Tapi walaupun pakai strap ya tetap aja berat ya, 1,8 kg kalau kita tenteng ya 2 menit 5 menit oke lah. Tapi kalau udah 1 jam 2 jam kita tenteng, ini aja udah lumayan kerasa nih dari tadi saya pegang. Jadi paling enak walaupun dia portable karena bobotnya 1,8 kg, kalau dibawa mobil ya enaknya ditaruh di dalam tas aja. Terus sama kayak Emberton, di varian Middleton ini nggak ada built-in mikrofon kayak di Wayland karena memang segmentasinya dia memang khusus untuk speaker. Dan karena drivernya ini lebih gede dibandingkan Emberton yang secara logika kalau kita ngomongin dimensi ya, seharusnya kalau misalkan baterai harusnya lebih awet Middleton. Tapi enggak, karena Marshall memutuskan untuk ngasih driver yang lebih gede daripada baterai yang lebih gede. Jadi untuk dayaan baterainya, Middleton ini cuma tahan di 20 jam. Kalau kita ngomongin kualitas suaranya, ya logikanya kalau drivernya lebih gede ya suaranya lebih powerful. Untuk ngasih Anda gambaran, kalau misalkan kita setel lagu yang sama dengan volume 20% di Middleton dan juga Emberton, di Emberton ini kalau misalkan 20% bassnya jadi kayak hilang gitu. Tapi kalau misalkan di Middleton dengan volume 20%, bassnya itu masih kerasa ada. Jadi kalau kita nyetel lagu yang volumenya di atas 70%, ya bassnya lebih nendang. Tapi mid dan treble-nya masih signaturenya Marshall sih ya. Yang grunge, terus high clarity, hi-fi, separasi suaranya jelas. Atau untuk lebih gampang menjelaskannya lagi kepada Anda ya, bayangin aja Anda itu lagi nonton konsernya Noah, tapi featuring sama Erwin Gutawa yang orkestra. Di sana itu kompleks, jadi ada trompet, biola, drum, melodi, bass, akustik, dan lain-lain. Kompleks lah. Dan dengan Marshall Middleton ini kalau misalkan kita menikmati lagunya sambil merem terus kita fokus ke bagian biolanya itu akan terdengar jelas. Terus kalau kita merem lagi, kita fokus ke bagian melodinya akan terdengar jelas. Kita merem, kita dengerin fokus ke drumnya akan terdengar lebih jelas. Jadi separasi suaranya itu pas. Intinya musik yang kompleks dengan Marshall Middleton ini bisa lebih enak didengerin lah. Tapi ya itu tadi ada harga ada rupa. Karena untuk Middleton ini harganya itu di sekitar 5 juta rupiah. Wow. Dan seperti yang saya bilang tadi, Marshall ini punya software yang namanya Marshall Audio. Dan di softwarenya Marshall kita bisa gunain fitur yang namanya Stack Modes. Jadi Stack Modes ini sama kayak TWS Connect, dimana kalau kita punya beberapa speakernya Marshall, kita bisa koneksikan dia untuk jadi satu audio secara combo. Dan kalau ketiganya ini diputar dengan Stack Modes, wah suaranya itu lebih stereo, lebih rich, lebih lengkap, soundstage-nya lebih jelas. Enak aja lah kombonya. Terus cara stacknya juga gampang kok. Kita tinggal download softwarenya Marshall, terus masuk ke Stack Modes, konekin satu-satu, udah gitu aja. Di softwarenya kita juga bisa atur equalizer sesuai dengan profiles yang kita mau. Dan ya itu tadi adalah pengalaman saya menggunakan Marshall speaker yang ketiganya ini kalau misalnya kita beli, total itu sekitar 10 juta rupiah. Yang kalau tujuannya dipakai di rumah, ya ada banyak speaker home theater yang 10 juta dari brand lokal aja yang ukurannya lebih gede, lebih masif, suaranya juga lebih powerful. Intinya 10 juta ada banyak speaker yang lebih baik lah. Tapi kalau kita ngomongin portabilitas, emang agak unik ya. Portabilitas itu apapun yang dikecilkan semakin mahal. Contohnya kalau misalkan kita ngerakit PC 7 juta, itu udah bisa digunakan untuk gaming. Walaupun gamingnya mungkin di 1080p. Tapi kalau kita belikan laptop, yang laptop itu adalah versi portable dari PC, 7 juta, paling dapatnya Core i3 atau Core i5 yang gak ada diskret grafik card-nya. Jadi ya gak kuat untuk main game. Apalagi kalau kita ngomongin portable speaker kayak gini. Semakin kecil ukurannya tapi suaranya masih bagus, itu biasanya harganya emang mahal. Tapi kesimpulannya apakah Anda harus beli Marshall? Jawabannya ya tergantung ya. Kalau misalkan Anda adalah seorang audiophile yang penggemar musik, penggemar audio, tapi pengen desain yang aesthetic, desain yang brandingnya udah kuat dari brand Marshall yang udah umurnya 62 tahun, ya silakan. Tapi kalau Anda audiophiles yang gak ngepentingin desain, gak ngepentingin brand, pokoknya suaranya itu enak sesuai dengan telinga Anda, ada banyak pilihan speaker portable lain yang harganya menurut saya lebih worth it. Karena emang Marshall ini masuknya udah ke brand-brand premium lah. Kalau di fashion itu udah kayak Gucci, Louis Vuitton, dan teman-temannya. Bahkan kalau saya ke cafe aja, ada hiasan speaker Marshall di situ. Kalau misalkan harga menu di cafe tersebut di atas 20.000, itu saya masih bisa mewajari. Oh wajar, kafenya bagus. Tapi kalau misalkan di atas itu bukan Marshall, tapi speaker yang saya lihat di e-commerce harganya 100.000, saya udah bisa nebak kalau di cafe itu harganya mungkin ya di bawah 20.000. Jadi Marshall ini bisa nambah value gitu karena brandingnya emang udah kuat banget. Dan kalau Anda adalah pasarnya Marshall, peminatnya Marshall, bisa cek aja Instagramnya itu ada di Urban Republic dan juga bisa cek di e-commerce-nya Urban Republic karena yang masukin resmi ke Indonesia adalah Urban Republic. Kalau harga-harga kayak gini, saran saya sih mending beli resmi lah, jangan beli yang gak resmi karena
bingung nanti kalau mau garansiin kemana. Dan harga resmi dengan yang nggak resmi itu selisihnya menurut saya juga nggak terlalu mahal. Tapi lebih enak aja, after salesnya lebih nyaman. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye-bye.